Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa kita lanjutkan daripada kajian kita tentang as-shaum atau puasa. Bagian yang pertama yaitu tentang al-muhbitat, adalah segala sesuatu atau perkara yang bisa menghapus pahala puasa yang kita kerjakan. Adapun yang kedua yang sekarang adalah yang akan kita lanjutkan, al-qism tsani al-mufattirat. Bagian yang kedua adalah hal-hal yang membatalkan puasa yang kita kerjakan. Wa hiya ma yubtilu asl shaum, yaitu adalah sesuatu yang membatalkan puasa itu sendiri. Yaitu ada 8 perkara. Al-qism al-mufattirul awwal, yang membatalkan yang pertama adalah ar-riddah, yaitu keluar dari agama Islam atau murtad. Wa hiya qat'ul Islam bi niyatin, yaitu keluar dari agama Islam dengan niat. Ketika seseorang itu berniat di dalam hatinya keluar dari agama Islam, maka hukum puasa yang dikerjakan batal. Au qaulin, atau berbentuk ucapan. Apakah kamu beragama Hindu? Dia mengatakan iya, maka batallah puasa yang sedang dikerjakannya. Au fi'lin, atau berbentuk pekerjaan, perbuatan, tingkah laku yang merupakan bagian dari perbuatan agama atau non-muslim. Walau kanat ar-riddah lahzatan wahidah, walaupun keluar dari agama Islam atau murtad itu lahzatan, sebentar. Al-mubtirus tsani, yang membatalkan puasa yang kedua adalah al-haidu wan nifas wal wiladah, yaitu keluarnya darah haid atau wiladah atau darah nifas. Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sihah. Sedangkan darah nifas adalah darah yang keluar setelah seseorang itu melahirkan. Darah wiladah adalah darah yang keluar ketika seorang perempuan itu melahirkan bayinya. Walau lahzatan minan nahar, walaupun sebentar darah itu keluar, maka batal hukum puasa yang dikerjakannya. Al-mufattirus salis, yang membatalkan puasa yang ketiga adalah al-junun walau lahzah, gila, walaupun gilanya sebentar. Jadi bisa membatalkan pahala orang atau bisa membatalkan puasa seseorang ketika dia terkena penyakit gila walaupun sebentar. Al-mufattiru ar-rabi'u, yang membatalkan puasa yang keempat adalah al-igma wa syukur. Al-igma yaitu adalah seperti penyakit. Seperti penyakit, kalau bahasa orang Lombok adalah mopok. Wasyukru, atau hilang akalnya, hilang akalnya. Idza amma jami'an nahar, jika dia itu terkena hilang akal ini atau mopok tadi, jami'an nahar, terjadi satu hari penuh. Wa amma idza afaqa walau lahzatan wahidah, andaikan dia itu sadar walaupun itu sebentar dari penyakit tadi, sahha shaumuhu, maka sah puasa yang dikerjakan. Wa huwa al-mu'tamad 'inda Ramli, itu yang paling mu'tamad menurut pendapat Imam Ramli. Qala sahibu Safwatuz Zubat, wa in yufiq mughma 'alaihi ba'da yawm walau luhaizatan yasihhu minhu shaum. Itu maksud daripada penjelasan yang tadi. Wa yufik mughma alaih, andaikan dia itu sadar, hilang dia penyakit
mopok tadi atau hilang akal tadi, walau ba'da yaum, sebagian hari dari zuhur sampai sore misalnya, walau luhaidah, walaupun sebentar, yasihhu minhu shaum, maka sah puasa yang dikerjakannya. Wa inda Ibnu Hajar ya batulu idza ta'adda bihi walau lahzah. Menurut pendapat Ibnu Hajar, yaitu ya betul batal puasanya idza ta'adda bihi walau lahzah, apabila sengaja atau walau lahzah, walaupun sebentar. Wa qala akharun la ya betul, menurut pendapat yang lain tidak batal puasanya illa idza ta'adda wa amma jami'an nahar, jika kecuali dia sehari penuh baru dia batal. Al-muftirul khamis, adapun yang membatalkan yang kelima adalah puasa kita, yaitu al-jima', berhubungan suami istri. Idza jama'a 'amidan, jika seseorang ini menggauli istrinya 'amidan, sengaja. Mukhtaran, 'amidan, sengaja, 'aliman bitahrim, dia itu tahu bahwa hukum berhubungan suami istri itu adalah haram. Mukhtaran, dan dia berkeinginan, batala shaumuhu, maka batal puasanya. Jadi orang yang bersuami istri, jika dia menggauli istrinya dengan sengaja dan dia tahu hukumnya itu haram kepada orang yang berhubungan ini pada siang hari, mukhtaran, dan dia berkeinginan, tidak terpaksa, batala shaumuhu, maka batal puasanya. Wa idza afsada shaumahu fi Ramadan yawman kamilan bi jima'in tammin asim. Wa idza afsada shaumahu, apabila seseorang itu merusak puasanya fi Ramadan, pada bulan Ramadan, yawman kamilan, dalam satu hari penuh tersebut, bi jima'in tammin, dengan berhubungan suami istri dengan sempurna, asimin bihi lisawmi, maka dia itu berdosa, bihi, dengan perbuatan tersebut, lisawmi, karena untuk puasanya. Tarattaba alaih khamsatu asya', maka terkena atas orang yang menggauli istrinya itu 5 perkara. Yang pertama, luhuqul ismi, dia mendapati atau mendapatkan dosa besar. Yang kedua, wujubul imsak, dia wajib juga menahan diri dari makan dan minum. Yang ketiga adalah wujubut ta'zir, dia wajib untuk dita'zir. Wa huwa ta'dibu minal hakim, yang dinamakan dengan ta'zir itu adalah wajib dita'dib, diajarkan atau diberikan adab atau diberikan hukuman minal hakim, dari hakim. Wa yakunu li ghairi ta'ibin, dan dia itu termasuk daripada orang yang tidak bertaubat. Yang keempat adalah wujubul qada, dia wajib mengqada puasa ketika dia berhubungan suami istri tersebut. Yang kelima adalah wujubul kafaratul uzma, wajib atasnya kafarah uzma, kafarah yang besar. Wahya ahadu salasati asya' murattabah, kafarahnya itu adalah salah satu daripada 3 perkara secara berurutan. Fala yanqulu ila al-haslatil saniyah illa idza ajaza amma qablaha, maka orang ini tidak bisa mengambil yang kedua, yang ketiga, kecuali jika dia itu tidak mampu amma qablaha, sesuatu sebelumnya. Yang pertama adalah itqu raqabatin mu'minah, dia seseorang yang berhubungan ini harus memerdekakan budak perempuan yang mukmin atau mukminah. Wa ma'na al-'ajzi, yang dinamakan dengan itqu raqabatin mu'minah ini adalah salimatun minal 'uyub, orang yang menjadi budak ini harus dia tidak memiliki aib, tidak memiliki kecacatan.
Yang kedua, jika tidak mampu atau tidak ada perbudakan saat ini, maka baru boleh turun ke kewajibannya yang kedua, keharusannya yang kedua, yaitu siyamu syahraini mutatabi'ain. Orang tersebut harus puasa 2 bulan berturut-turut tanpa ada putus. Tidak boleh ada jeda. Nah, jadi itu kewajiban daripada orang yang melaksanakan atau yang melakukan hubungan suami istri. Falau lam yasum ahad ayyamiha, andaikan orang ini tidak berpuasa salah satu dari 2 bulan tersebut, walau li'uzrin kamaradin, walaupun karena uzur, karena ada sakit, tidak dia puasa disebabkan karena sakit pada hari itu, baru dapat 10 hari atau baru dapat sebulan, sakit orang ini, kemudian tidak dia puasa, itu maksudnya ista'nafaha min jadid, maka dia harus ulang dari awal. Nah, mulai dari nol. Nah, karena kenapa? Karena ada hari di mana dia tidak puasa, walaupun dia tidak puasa karena ada uzur sakit, tidak bisa, harus diulang dari awal. Wala yadurru al-fitra bisababi haidin aw nifasin aw jununin aw igma'i mustadharakin. Dan tidak mengapa berbuka itu disebabkan karena haid atau nifas atau junun atau igma atau mopok tadi itu. Yang ketiga, jika dia tidak mampu setelah sebulan batal, setelah dekat 2 bulan batal terus, maka baru boleh dia yang ketiga. Apa itu? It'amu sittina miskinan, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Likulli miskinin muddun, setiap orang, satu orang miskin itu 1 mud. 1 mud. Fa'in a'sara 'anil it'am, jika dia tidak mampu untuk memberikan makanan karena terlalu miskin misalnya, istaqarrat fi dhimmatihi, maka itu akan tetap menjadi beban orang tersebut. Kewajiban tersebut akan menjadi beban. Wa ba'duhum yakun, sebagian ulama juga mengatakan apa? Tasqutu anhu, maka terputus kewajiban tersebut jika dia tidak mampu. Itu pendapat yang kedua, karena tidak memiliki harta benda, tidak memiliki makanan untuk diberikan ke orang miskin, karena dia termasuk orang miskin. Maka pendapat yang kedua adalah tasqutu anhu, maka gugur kewajiban darinya. Nah, jadi ini beberapa hal atau 5 hal yang bisa membatalkan puasa seseorang jika melanggar atau melakukan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.